Sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa kebanyakan agama yang ada saat ini merupakan agama-agama yang dibangun dengan fondasi agama pagan, termasuk agama Abrahamik. Salah satunya yaitu Islam. Hari ini saya akan membahas fondasi paganisme dalam agama Islam. Mula-mula, sebelum agama Islam disebut sebagai agama Islam yang dinaungi hukum dan diakui oleh masyarakat ya sebagai satu sistem agama sekaligus politik yang sah dari suatu kelompok masyarakat. Agama Islam sebenarnya adalah gabungan dari 3 kultus dewa dewi pagan Arabia kuno. Yang pertama adalah Zuhal. Zuhal adalah dewa Saturnus, penguasa Saturnus. Kemudian ada Dewi Zuhra atau Zahra, merupakan dewi penguasa planet Venus. Kemudian Kamar atau Hilal itu merupakan dewa penguasa bulan. 3 kultus ini menjadi fondasi utama dari tradisi-tradisi yang ada dalam agama Islam. Pertama saya akan membahas dulu 3 deitas yang menjadi fondasi dari tradisi yang ada dalam agama Islam. Pertama, Zuhal adalah dewa yang merepresentasikan cahaya, kegelapan, awal, akhir, penciptaan, penghancuran, kemudian hukum, tatanan, tradisi, norma, politik, kekuatan, dan hal-hal semacam itu. Kemudian Dewi Zuhra atau Dewi Zahra merupakan dewi kesucian, kemurnian, kesuburan, cinta, welas asih, penciptaan, pemeliharaan. Kemudian Hilal atau Kamar adalah dewa bulan ini merupakan dewa malam, bintang, divinasi, pengetahuan, kebijaksanaan, keabadian, siklus, kelahiran, kematian, dan kebangkitan, rahasia, misteri, astrologi, penyembuhan, dan juga ilmu sihir. Zuhal itu siapa sebenarnya? Zuhal merupakan avatar, manifestasi atau pengejawantahan dari Yahweh, salah satu aspek dari Yahweh. Dalam mitologi Kanaan, Zuhal dikenal sebagai Sabatai. Zuhal atau Sabatai adalah sosok yang membimbing, membantu, atau memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Gunaannya apa? Gunanya adalah untuk membendung energi yang sangat besar di titik itu. Kenapa harus dibendung? Karena energi tersebut adalah energi dari alam klifot, alam kematian. Sifatnya sangat
feminin ya. Jadi itu energinya pure, primordial, dark, divine, feminin ya. Energi primordial ilah feminin gelap ya. Kenapa bisa begitu? Karena di titik itulah Dewa Mot pernah menyeret Dewi Arse, putri dari Baal, dan membuangnya hidup-hidup ke Sol atau dunia bawah. Setelah dibuang, dia dirantai di sana, di bawah sana, ya, sehingga tidak bisa kembali ke permukaan. Secara otomatis, Arse atau Dewi Alat ini terus dimangsa oleh entitas interdimensi ya, sehingga lama-kelamaan tubuhnya menjadi tua, kemudian rapuh. Tapi kemudian ada satu sosok yang membantunya, yaitu Dewi Manat, yang membantunya keluar ya. Tapi sebelum keluar, mereka berdua melakukan perjalanan ke alam Qliphoth untuk bertemu dengan Baal, sekaligus melakukan inisiasi. Setelah selesai melakukan inisiasi, Alat alias Arse dan Manat dinobatkan atau ditahbiskan sebagai Tuhan di hierarki spiritual planet bumi. Jadi di titik itu, titik di mana Ka'bah dibangun adalah titik di mana Alat mati. Kemudian di titik itu juga Alat bangkit. Ketika Alat bangkit, dia membawa serta energi ilah feminin primordial yang amat-amat kuat, pekat di situ. Dan ketika dia bangkit, energi tersebut dapat mempengaruhi transformasi dan evolusi kolektif secara masif. Dan itu tentu saja tidak diinginkan oleh penguasa-penguasa yang tidak menginginkan evolusi kolektif ya. Tapi kejadian di mana Alat mati dan kemudian bangkit itu jauh sebelum Abraham ya. Jadi ketika zaman Abraham, Zuhal alias Sabbatai memerintahkan Abraham untuk membangun sebuah kuil untuk membendung titik di mana Alat mati dan bangkit, di mana energi divine feminine gelap itu memancar. Jadi dibangunlah sebuah kubus ya, balok-balok batu mengelilingi titik tersebut. Kemudian Zuhal menunjuk Abraham sebagai juru kunci ya, atau pendeta tinggi dari Ka'bah. Jadi Abraham diberikan cara yang memungkinkan dia untuk membendung aliran energi dari divine feminine tersebut ya. Caranya adalah dengan tradisi haji ya, hajj atau pilgrim atau ziarah semacam itu. Jadi secara perlahan Abraham menciptakan tradisi tersebut bersama pengikut-pengikutnya. Karena Abraham dan pengikutnya ini adalah pengikut dari Yahweh ya, otomatis ketika mereka melakukan haji ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka itu melakukan pemujaan terhadap Yahweh. Otomatis energi Alat menjadi teredam, menjadi terselimuti oleh energi Yahweh, sehingga jika
itu terus menerus dilakukan secara setahun sekali, bergenerasi ya, hingga akhirnya energi divine feminine dari alat ini benar-benar redup, berganti dengan energi dari Zuhal alias Sabatai alias Yahweh. Di situ sangat-sangat pekat. Selain menciptakan tradisi haji, Abraham juga menciptakan tradisi berpuasa ya. Tradisi berpuasa yang sekarang dilanjutkan sebagai puasa Ramadan itu ya. Sebenarnya dulunya merupakan tradisi untuk memberikan penghormatan kepada Zuhal Zabatai alias Yahweh. Jadi ketika mereka berpuasa setiap sore hari ya, sebelum mereka menutup puasa mereka akan berkumpul di titik itu di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sembari istilahnya mungkin sekarang meditasi dan merapalkan mantra-mantra ya, sehingga energi dari mereka itu menambah daya kekuatan dari Ka'bah ini menjadi lebih bersifat maskulin ya, karena Zuhal Sabatai Yahweh itu adalah diwan maskulin ya. Permaisuri atau istri ilahi atau divine consort dari Zuhal adalah Zahra atau Zuhra ya, dewi planet Venus. Dia adalah ratu surgawi, ibu ilahi, yang kemudian kultusnya menjadi lebih dominan dibandingkan Zuhal. Kultus ini, kultus Zuhra ya, menjadi lebih dominan. Beberapa ratus tahun setelah kepergian Abraham. Kultus Dewi Zuhra pusatnya tidak berada di Ka'bah ya, melainkan di sebuah gua yang dalam tradisi Islam disebut sebagai gua Hiro ya. Gua tersebut sebenarnya merepresentasikan rahim dari Zuhra, gua Hiro itu ya. Di sana mayoritas pengikut dari Zuhra itu wanita, tapi bukan berarti tidak ada laki-laki ya. Ada pengikut laki-laki, tapi kebanyakan pengikut laki-lakinya itu mempraktikkan wadal atau selibat ya. Jadi mereka tidak menikah, tidak melakukan hubungan suami istri. Pendeta tingginya juga seorang wanita. Dan di gua tersebut energi divine feminine dari Zuhra itu sangat-sangat kuat. Jadi ada tradisi di mana ketika seseorang ingin mencapai pencerahan gitu ya di zaman itu, ini konteksnya pengikut Dewi Zuhra ya. Jadi mereka akan berdiam diri di gua tersebut, memasang lingkaran proteksi, bermeditasi atau bersamadi di sana, hingga mereka didatangi oleh seekor ular kobra gurun. Nah, ular kobra gurun tersebut dikatakan sebagai representasi dari Dewi Zuhra. Ketika si praktisi ini mampu bertahan, tidak takut melihat ular tersebut ya, tetap di dalam lingkarannya, maka mereka akan mendapatkan yang namanya wahyu atau mendapatkan pencerahan, mendapatkan istilahnya apa yang mereka inginkan juga akan dikabulkan. Jadi
kultus ini lebih bersifat esoterik ya daripada yang kultusnya Zuhal. Berikutnya adalah hilal atau kamar ya. Kamar alias hilal merupakan putra tunggal dari Dewi Zuhra ya. Meskipun Zuhra ini permaisuri dari Zuhal, tapi Zuhra ini tidak melahirkan hilal itu dari penyatuannya dengan Zuhal, melainkan secara partenogenesis ya istilahnya sekarang. Jadi dengan kekuatan pikirannya sendiri, kekuatan penciptaannya sendiri, dia mengadakan hilal dan alias kamar ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggulingkan Zuhal dari tahtanya, sehingga dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari perbudakan yang dilakukan oleh Zuhal. Nah, semula hilal atau kamar ini semula tidak memiliki tempat pemujaan ya, tidak dipuja secara mandiri, tapi dipuja bersamaan dengan ibunya yaitu Zuhra. Nah, hilal alias kamar inilah merupakan dewa yang mengambil alih Ka'bah ya, melalui leluhur jauh dari Muhammad ya. Jadi leluhur jauh dari Muhammad itu merupakan pengikut setia dari Dewi Zuhra dan Dewa Hilal. Setelah Zuhal digulingkan, Hilal alias kamar menjadi deitas atau Tuhan utama dari Ka'bah. Jadi orang-orang mulai menyembah hilal dan alias kamar di Ka'bah. Sedangkan kultus Zuhal kemudian bergeser ke tempat yang sekarang menjadi pusat agama Yahudi ya, istilahnya kiblatnya agama Yahudi di sana ya. Kultus dari Zuhal Sabbatai ada di sana, berkembang di sana. Kemudian hilal terus dipuja di situ. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ka'bah yang semula hanya memuja hilal kemudian menjadi tempat pemujaan politeis ya. Jadi tidak hanya hilal saja yang dipuja, tapi ada dewa-dewa lain dari budaya lain yang dibawa ke situ dan dipuja di situ berdampingan dengan hilal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, generasi ke generasi beralih, dewa yang dipuja di Ka'bah tidak hanya hilal saja. Jadi semula konsep dari Ka'bah adalah monoteis ya, tapi kemudian menjadi politeis karena ada dewa-dewa lain yang dibawa ke situ, dewa-dewa dari budaya lain yang juga dipuja di situ, hingga akhirnya kultus hilal sendiri menjadi meredup dan tergusur karena pengikutnya sendiri semakin sedikit, semakin berkurang. Muhammad lahir di suku atau kaum yang menuhankan Tuhan Ibu atau Zuhra dan putranya Tuhan Anak yaitu Hilal. Jadi ketika dia hendak mencapai pencerahan atau iluminasi itu ya, dia bertapa di Gua Hira, di mana itu adalah tradisi dari
dari kultus Zuhra. Dia bertapa di dalam rahim Zuhra, kemudian didatangi oleh ular kobra gurun, dan setelah itu datanglah pencerahan untuknya. Kemudian dia juga mengembalikan ketuhanan dari hilal dan memposisikannya kembali sebagai deitas atau Tuhan yang tertinggi di Ka'bah dengan menyingkirkan tuhan-tuhan lain yang disembah oleh masyarakat pada masa itu ya. Setelah Muhammad meninggal, barulah pengikut-pengikutnya yang kurang puas dengan sistem tersebut menciptakan agama Islam.